Maka selain absensi, mahasiswa juga aktif berdiskusi, bertanya, menyanggah, atau memberikan masukan. Itu bisa saja terserah. Begitu juga yang presentasi, tidak setelah mengirimkan link kemudian ditinggal, tapi juga wajib menjawab pertanyaan dari temannya. Jadi absensi, keaktifan berdiskusi, dan yang terakhir adalah menjawab pertanyaan yang saya sudah sediakan di e-learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas virtual saya pada perkuliahan daring mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam ini adalah mata kuliah dasar umum yang wajib diambil oleh setiap mahasiswa di seluruh jurusan atau program studi. Bagi mahasiswa yang belum mengenal saya, bisa melihat kurikulum vitae saya di kolom deskripsi. Baiklah, pada kesempatan kali ini, sebelum kita memulai perkuliahan ini, saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester dan kontrak perkuliahan, serta tema-tema atau materi apa yang harus kita pelajari bersama pada semester ini. Teman-teman bisa melihat pada layar yang ada di sebelah saya ini. Pada mata kuliah ini kita memiliki modul perkuliahan Pendidikan Agama Islam yang disusun oleh tim PPAIK Universitas Muhammadiyah Surabaya. Nanti setiap mahasiswa akan saya beri file PDF ini atau nanti akan saya upload di e-learning dan setiap mahasiswa bisa mengunduhnya. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan materi-materi apa yang kita pelajari dan waktu kapan materi itu akan kita presentasikan bersama. Ya, modul kuliah Pendidikan Agama Islam PAI disusun oleh Pusat Pengkajian Al-Islam dan Kemuhammadiyaan atau PPAIK Universitas Muhammadiyah Surabaya. Tim penulis Dr. Sholihul Huda MPhil, kemudian yang kedua adalah saya sendiri Dr. M. Arfan Muammar MPDI, yang ketiga Ruhul Amin MEI, yang keempat Maulana Mas'udi LC MPDI, yang kelima Muhcaris Hidayat MPDI, dan yang keenam Abdul Mujib MEI. Diterbitkan oleh Pusat Pengkajian Al-Islam dan Kemuhammadiyaan, cetakan ke-1 September 2020. Nah, ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari. Jadi di sini kita ada 12 materi atau modul yang akan kita pelajari dalam semester ini. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang pertama. Maka pada modul yang ke-1 konsep agama Islam itu akan kita bahas pada pertemuan yang kedua. Ya. Dalam modul yang pertama ini ada 2 kegiatan belajar. Yang pertama adalah pengertian dan sumber ajaran Islam. Kegiatan belajar yang kedua adalah ruang lingkup dan karakteristik ajaran Islam. Kemudian modul yang kedua tentang konsep ketuhanan dalam Islam. Ini akan kita pelajari pada pertemuan yang ketiga. Pada modul yang kedua ini ada 2 kegiatan belajar. Yang pertama adalah membahas pengertian Tuhan dalam Islam. Yang kedua adalah ketuhanan sebagai landasan pelaksanaan ajaran Islam yang damai. Pada pertemuan keempat, kita akan belajar tentang modul yang ketiga, yaitu tentang nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Terdapat 2 kegiatan belajar. Yang pertama adalah nilai kejujuran dan kebenaran. Yang kedua adalah nilai-nilai keadilan. Pada pertemuan kelima adalah kita mempelajari modul keempat, yaitu konsep tentang etika, moral, dan akhlak. Ada 2 kegiatan belajar di sini, yaitu tentang pengertian etika, moral, dan akhlak, serta karakteristik etika Islam. Yang kedua adalah indikator manusia berakhlak dan aktualisasinya dalam kehidupan. Pada pertemuan ke-6, kita akan mempelajari modul kelima, yaitu hukum Islam dan HAM dalam Islam.
Ada dua kegiatan belajar. Yang pertama adalah hukum Islam, yang kedua adalah hak asasi manusia dalam Islam. Pada pertemuan ke-7 kita akan mempelajari tentang modul ke-6, yaitu iptek dan seni dalam Islam. Ada dua kegiatan belajar di sini, yaitu membahas tentang konsep pengetahuan, teknologi, dan seni, dan integrasi iman, ilmu, dan amal. Dan yang kedua adalah kewajiban menuntut ilmu dan implikasi iptek dalam beragama. Nah, pada pertemuan ke-8 kita akan ujian tengah semester. Ya, ujian tengah semester pada pertemuan ke-8. Nah, setelah ujian tengah semester pada pertemuan ke-9 kita akan belajar tentang modul ke-7, yaitu Islam dan kebudayaan. Modul ke-7 Islam dan kebudayaan ini terdapat dua kegiatan belajar, yaitu makna Islam dan kebudayaan, kemudian kebudayaan dalam Islam dan perkembangan serta implementasinya. Pada pertemuan ke-10 kita akan mempelajari modul ke-8, yaitu demokrasi dan sistem politik dalam Islam. Terdapat dua kegiatan belajar, yaitu konsep demokrasi dan kontribusi politik umat Islam, serta yang kedua adalah sistem politik di dalam Islam. Sedangkan pada pertemuan yang ke-11 kita akan belajar modul ke-9, yaitu tentang masyarakat madani dan kesejahteraan umat. Ada dua kegiatan belajar, yaitu konsep dan karakteristik masyarakat madani, serta yang kedua adalah upaya mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat madani. Pertemuan yang ke-12 kita akan belajar modul yang ke-10, yaitu tentang sikap, taubat, dan kebahagiaan, serta muhasabah. Ada dua kegiatan belajar di sini, yaitu tentang konsep, syarat, dan hikmah sikap taubat. Yang kedua adalah konsep bahagia dan muhasabah. Pada pertemuan ke-13 kita akan mempelajari modul yang ke-11, yaitu sikap waro, zuhud, sabar, dan tawakal. Di dalamnya ada dua kegiatan belajar. Yang pertama membahas tentang pengertian waro, zuhud, sabar, dan tawakal. Yang kedua implementasi sikap dan perilaku waro, zuhud, sabar, tawakal dalam kehidupan. Sedangkan yang pertemuan ke-14 kita mempelajari tentang modul ke-12, yaitu dunia yang damai dengan paradigma Qur'ani. Ada dua kegiatan belajar. Yang pertama konsep dan pentingnya paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Yang kedua adalah sumber dan argumen, esensi dan urgensi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Oke, kemudian pada pertemuan yang ke-15 ini adalah review mata kuliah pendidikan agama Islam. Ya, yang mereview ini adalah saya sendiri. Saya akan mereview hasil materi dari keseluruhan materi yang ada pertama ini, yang dari pertama sampai terakhir, yaitu ada 12 materi tersebut. Insya Allah materinya bisa melalui YouTube atau bisa melalui Zoom. Sedangkan pertemuan yang ke-16 adalah ujian akhir semester. Ya. Dari ke-12 materi tersebut, teman-teman silahkan membagi materi itu. PJMK silahkan membagi materi tersebut kepada mahasiswa. Ya. Jika mahasiswa yang ada dalam kelas itu adalah 24, maka satu materi bisa dibahas oleh 2 mahasiswa. Tapi jika satu kelas itu hanya 12 mahasiswa, maka satu materi dibahas oleh 1 mahasiswa. Tapi jika satu kelas itu hanya misalkan 15 mahasiswa atau 12 mahasiswa, maka di situ ada yang 1 mahasiswa 1 materi, ada yang 1 materi untuk 2 mahasiswa. Maka dalam waktu terdekat ini PJMK agar membagi materi-materi tersebut kepada mahasiswa, kepada temannya, membagi habis materi tersebut kepada teman-temannya mahasiswa.
Nah, bagaimana bentuk tugasnya? Bentuk tugasnya yang pertama adalah mahasiswa harus membaca modul tersebut yang sudah saya share nanti sesuai dengan tema yang dibagi. Misalkan si A kebagian materi 1, maka dia wajib membaca materi 1. Setelah dibaca, mahasiswa kemudian mempowerpointkan materi tersebut, lalu mempresentasikannya dalam bentuk video seperti saya ini. Kemudian video tersebut diupload di YouTube-nya masing-masing, kemudian linknya diberikan ke saya untuk saya upload di e-learning. Kenapa harus diupload di YouTube? Karena jika teman-teman mengirim kepada saya video, kemudian video saya upload di e-learning, itu terlalu berat. Maka yang saya upload adalah link YouTube-nya, sehingga teman-teman yang lain bisa menyimak. Nah, setelah kelompok 1 misalkan mempresentasikan modul yang pertama, maka teman-teman yang lain harus menyimak dan berdiskusi. Ya. Kemudian presenter juga wajib menjawab pertanyaan dari teman-temannya yang ada di forum diskusi. Jadi kegiatan dalam e-learning ini ada 3 kegiatan utama. Yang pertama adalah absensi. Mahasiswa wajib mengisi absensi di setiap kali pertemuan. Yang kedua adalah berdiskusi. Mahasiswa wajib berdiskusi di dalam forum diskusi yang sudah saya sediakan nanti. Dan yang ketiga adalah menjawab pertanyaan. Insya Allah nanti setiap kali pertemuan akan ada pertanyaan atau evaluasi terkait video yang sudah di-share oleh teman-teman, untuk melihat sejauh mana teman-teman itu memperhatikan video tersebut atau tidak memperhatikan video tersebut. Maka dalam perkuliahan ini penilaiannya adalah yang pertama, UTS itu adalah sebesar 20%. UAS itu sebesar 30%. Tugas itu sebesar 30%. Dan aktivitas itu sebesar 20%. Nah, yang dimaksud dengan tugas di sini adalah mempresentasikan materi yang sudah saya jelaskan tadi. Sedangkan yang dimaksud dengan aktivitas di sini adalah absensi. Dan yang kedua adalah keaktifan, berdiskusi. Serta yang ketiga adalah menjawab pertanyaan. Ya. Ketiga hal ini wajib dilakukan. Jadi kalau misalkan mahasiswa hanya absensi, kemudian dia tidak mengikuti diskusi, maka saya anggap dia tidak aktif dalam perkuliahan. Maka selain absensi, mahasiswa juga aktif berdiskusi, bertanya, menyanggah, atau memberikan masukan. Itu bisa saja terserah. Begitu juga yang presentasi, tidak setelah mengirimkan link kemudian ditinggal, tapi juga wajib menjawab pertanyaan dari temannya. Jadi absensi, keaktifan berdiskusi, dan yang terakhir adalah menjawab pertanyaan yang saya sudah sediakan di e-learning. Nah, itu adalah beberapa kegiatan e-learning ini yang wajib dilakukan oleh mahasiswa. Walaupun pertemuan kita daring, tapi kita berusaha semaksimal mungkin agar pembelajaran ini menjadi efektif, menjadi interaktif, dan nilai-nilainya, knowledge-nya tetap tertransfer dengan baik kepada mahasiswa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang tidak paham atau tidak jelas, bisa menghubungi saya melalui PJMK. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.